lah, tapi nih ada apa tuh tapinya tuh apa yang gue pikir tuh tapinya kenapa, karena lu kuliah kenapa ada tapinya. Bukan ke situ ngarahnya ini. Inilah namanya keunggulan host, bro. Lu kan editor mah gak usah dibagi. Gue doang kan ya. Parah. Gue doang apa gimana? Apa semua kru? Rugi ya lu ya? Gue doang berarti nih. Makanya jadi host. Dayat di mari, ada Dayat, jangan lari. Oke, selamat datang di episode 1 di podcast ini. Pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, gua akan mengundang salah satu teman gua yang dimana dia sedang berkarya di industri musik Indonesia. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, gua akan undang teman gua yaitu Randy Fauzan. Gimana? Nyamanin dulu, gimana nih? Nyaman banget. Duduk aja dulu, santuy. Gimana? Apa kabar? Baik. Kita tuh ketemu udah berapa lama ya? Udah jarang ketemu ya kita ya? Basa-basi banget, 2 tahun gak sih? Iya, namanya juga kita kan lagi di sini tempat podcast. Sebelumnya gue thank you banget ya, lu udah bisa datang di tempat yang sederhana ini dengan teman-teman gue dan tim-tim gue untuk ngedatangin dan hadirin lo dengan gue ngebagi waktu lu yang lagi sibuk-sibuknya kuliah ya sekarang. Oh iya, masih kuliah gue. Ya. BTW, gue sih sebenarnya yang thank you banget nih udah diundang sama teman-teman. Thank you banget. Kenapa? Iya. Sebagai bintang tamu pertama banget ini. Jadi gini ya, kenapa gua undang untuk lo jadi bintang tamu pertama? Karena dari satu sisi lo temen gua dan lo friend banget sama Euk dari 12 tahun yang lalu, bro. Ya gak sih? Dari SMP lah ya kan, kita SMP bareng. Betul. Terus pas di SMP tuh di drum ya? Di SMP gue mulai dari drum sebenarnya. Emang gue belum banget tuh bisa. Enggak sih. Sebelumnya tuh gue sempat belajar gitar. Pas SD itu. Pas SD. Iya. Terus. Belajar sih sebenarnya, sempat belajar. Tapi kayak kurang gimana ya? Gue minta diajarin gitar. Sama siapa tuh mintanya? Bokap. Bokap. Iya. Terus karena bokap nggak bisa gitar tuh, akhirnya ngundang kan. Bukan ngundang sih, maksudnya nyewa guru nih, ngelesin gue gitu kan, buat ngeles itu. Cuma bertahan seminggu, dan itu gue seminggu nggak belajar apa-apa. Cabut-cabutan mulu dong lo. Enggak, gue belajar di rumah dong. Oh, belajar ngulik sendiri. Nggak ngulik. Gimana tuh? Diajarin, tapi gue nggak nangkep karena gue bingung sih sebenarnya, kayak nih gue mau apa enggak ya gitu ya, belajar gitu loh. Soalnya kan kayak gue cuma pengen belajar gitar tuh karena abang kan, punya abang sepupu tuh. Terus dia bisa main gitar gitu, gue tertarik tuh. Pas zaman SMP? SD nih. Oh, pas SD. Pas SD ya, terus? Tapi ternyata pas belajar boring menurut gue. Kalau diajarin? Iya. Berarti lo orangnya emang ngulik aja gitu ya kan? Iya, bener banget. Jadi awalnya tuh emang bener-bener ngulik sih sebenarnya. Terus pas di SMP, ya mulai belajarnya tuh dari drum. Enggak sih, mulai tertariknya tuh dari drum. Karena emang gue dari kecil, dari TK deh. Anggapnya dari TK. Dari TK itu sebenarnya gue pengen banget belajar drum gitu. Pas TK tuh? Iya, tapi kan belum ada sarana gitu segala macam. Terus nggak tahu ya, entah kenapa bokap tuh bikin studio gitu. Nah itu yang gue juga nggak duga men. Kenapa bokap tuh tiba-tiba bikin studio, padahal bokap tuh bukan pemain musik banget. Dia main keyboard sih. Main keyboard. Tapi gue nggak tahu jago apa enggak ya. Ya nggak tahu dah. Mungkin emang kepengenan dia buat anaknya gitu ya. Kayak seenggaknya tuh anaknya tuh bisa main musik lah gitu. Tanpa disuruh atau disuruh? Tanpa disuruh kayaknya ada. Soalnya dia nggak benar-benar inian banget sih, nggak benar-benar yang kayak nih
Jan misal gitu ya kan. Nih Jan, belajar musik gitu ya kan. Enggak kayak gitu. Cuman wadahnya aja disediain sama bokap lu. Iya, soalnya tuh sebenarnya studio juga buat karaoke sih. Anjir. Buat karaoke keluarga. Anjir aja, soalnya pas gue pertama kali nih Jan main ke rumah lu, anjing. Ini rumah lu kayak kamar gue juga kagak nih, kata gue gede banget nih, ada drum ada, bass ada, rhythm ada, semuanya lengkap lah kayak di studio band lah pada umumnya gitu. Cuman tapi lu malah minatnya di drum tuh, yang gue bingung. Nah terus kenapa lu memilih drum pas saat SMP? SMP mungkin ya itu karena dari TK ya, dari TK tuh emang gue pengen banget main drum gitu kan. Iya. Terus gue inget banget lagu pertama gue tuh buat belajar drum Apa tuh? Apologize, One Republic, tau gak lu? Apologize. Aduh nggak tahu, sorry banget ya. Sorry banget nih ya, namanya kita kan juga kan dangdut nih, ya kan, mau bagaimana lagi? Ya namanya zaman SMP ya kan, gue juga pas zaman SMP bukannya main drum. Apa tuh? Pelak 17 motor, lu tahu sendiri kan? Ya kan motor lu sendiri tuh, yang warna-warni tuh paling terang. Muhammadiyah 8 itu motor lu bro. Jari-jarinya bernempel, mending tuh lu bayangin tuh, gue serapat itu ya. itu icon bro, motor lu bro, kenceng kagak tapi rapi gitu. Ya nggak bener nggak, lu ngakuin itu nggak? Lu ngakuin itu nggak? Iya. Motor lu tuh paling keren bro. Lu mau tau nggak? Apaan? Gue inget banget nih awal-awal ya kan. Gue awal banget ini nih nongkrong sama anak basis lah gitu ya. LC Combine bro, ya nggak tuh? Itu datang kan, itu pertama kali nongkrong tuh, motor set, datang nyampe. Terus tiba-tiba ada temen gue nih yang nyampe ya kan. Sebutnya Agung. Amalan Padlan langsung gini. Cuar, pakai NMAX lagi itu belum ada tuh NMAX. Di airbrush, motor gitu segala macam, tapi sebel sih gue ngeliatnya kalau diinget-inget gitu. Namanya orang kagum, namanya gimana? Motor lo tuh paling airbrush tuh dulu kan kayak ngeluarin budget yang sangat-sangat tinggi lah bagi kaum SMP dulu. Kita cuma bisa pakai pelek 17 second gitu loh istilahnya gitu, kayak di Facebook atau di mana GoPay udah tinggal pasang. Lalu airbrush tuh, lu bayangin airbrush. Soalnya tuh gini, waktu awal SMP tuh bokap sempet iseng kayak dia kan emang hobinya tuh di otomotif ya. Iya. Dia tuh juga sempat punya bengkel gitu. Nah, terus mungkin baru kesampaian ketika dia umur 40-an lah gitu kan. Iya. Jatuhnya pas di umur 40-an dia pengen banget punya bengkel motor gitu kan. Otomotif gitu. Iya, spesialis di motor lah gitu. Oke. Dan itu juga spesialisnya tuh di chrome sama di cat kan. Oh, berarti lu cuma dua spesialis, chrome sama cat, enggak ngebengkel. Oke. Enggak. Tunggu dulu. Aus enggak lu kira-kira? Dari tadi kita udah ngomong lama-lama kayak gini. Aus. Lu tunggu di sini dulu, gua akan panggilin nih. Pramusaji Eyuk. Gua panggilin nih. Panggil dong. Big Boss. Oi. Ini tamu Aus nih. Bang, minum apa tuh? Minum apa? Kopi kali ya. Kopi? Nggak ada yang SS, kopi nih berarti? Iya, kopi aja. Big Boss, kopi 1. Eyuk mengikuti aja. Oke, siap. Bentar ya, Bang. Siap. Tungguin ya, Bang. Siap. Lanjut. Tadi sampai mana? Otomotif. Tadi sampai otomotif. Nah, itu tuh bokap. Ya sampai mana? Bokap pengen buat ini nih. Sampai spesialis. Iya, sampai spesialis chrome sama spesialis cat tuh. Nah, makanya tuh jadi motor kayak gitu. Oh, jadi iya pernah dengar selintingan memang lu punya bengkel chrome sama airbrush gitu. Iya, makanya jangan motor airbrush. Oh iya. Airbrush. Namanya airbrush. Oke. Gitu. Nah, terus kita kesampingkan otomotif, terus kita lanjut ke SMK lu tuh. Setelah SMP lu lanjut ke mana? Gue tuh lanjutnya ke SMA. Oh, bukan SMK? Bukan. Karena gue pribadi SMK. Gue pribadi SMK, iya. Lu kan di ini kan, di Doski ya? Doski lagi. 9. Iya. Iya, bener ya? 9. Ntar dulu. Big Boss Eyuk masuk. Kiu. Lu dengerin ini dia nih. Bang, siap. Bang. Taruh di mana terserah lu. Pokoknya yang penting bintang tamu Eyuk nyaman duduk di sini. Taruh. Mangga. Siap. Minum dulu. Sebelum lanjut minum dulu. Ngerokok aja dulu, santai. Boleh ngerokok ya? Boleh lah, kita makan santaian aja di sini. Ngerokok aja dulu, santai. Join kali. Join. Ngerokok aja dulu, canda. Bercanda. Sebel. Baru lanjut ngerokok, oke?
Nah, dari tadi SMA lu SMP mana? SMA mana? SMA gue di Kartika. Oh, Kartika. Iya. Ini Bintaro itu ya? Iya. Yang terkenal sama Tara Sudiro. Tara Sudiro lagi. Apa? Bukan. Tara sama? Tara Budiman. Oh, Tara Buniman yang YKS itu ya? Yuk, kita sahur. Mana tuh acara kira-kira tuh ya? Oh, orang ada sahur doang. Iya. Sahur doang. Sekarang kan nggak sahur. Iya. Terus. Pas di SMA ada kisah-kisah menarik atau gimana? Kalau di SMA sih kayak flat aja sih gue ngerasanya dari gue nih. Oh, dari lu ngerasanya SMA flat aja sih kayak sebenarnya. sekedar belajar aja berarti Iya. ya? Enggak sih, cabut. Itu mah emang naluri lu dari SMP, boy. Cabutan mulu, ketahuan lagi pas SMP ya. Beloknya kemana? Oh, Ojan. Iya, Pak, orang nggak masuk ini. Ada ceritanya tuh ya? Ada ceritanya tuh, gue inget itu ada ceritanya tuh. Gimana ceritanya? Kita flashback lagi di SMP. Apa SMA itu ya? SMA ya? SMA itu. SMA. Emang naluri lu cabut tuh sampai SMA, bro. Di kelas 1 doang sih. Oh, kelas 1 doang. Pas kelas 2, kelas 3 gue belajar bener. Oh. Gue sempet di kelas 3 tuh sempet les buat dapet SBMPTN. Zaman itu. Iya, zaman SBMPTN itu. iya. Pengen masuk perguruan mana tuh saat itu tuh? Waduh, sebel banget lagi. Kenapa? Agak ketinggian tuh soalnya. Nggak apa-apa itu ekspektasinya. namanya ekspektasi, bro. Iya, waktu itu gue pengen ngambil IPB. Wah, anjir. Jurusan Kehutanan. Nah, terserah. Sekarang lu waktu SBMPTN itu lu ekspektasinya ngambil kehutanan. Terus lu gue ngambil yang kan itu ada 3 pilihan. Yang kedua tuh gue mau ngambil di musik. Karena Musik. emang udah ada basic tuh. Musik. Ya, gua mau Drum tuh musik. si drum dengan drum lu tuh. Enggak, waktu SMA gue udah belajar. Oh, udah belajar. Nanti aja kita ceritain di ujungnya ya kan. Itu Musik. pengen ngambil musik karena udah bisa gitar tuh. Terus satu lagi gue di UIN psikologi. Di UIN psikologi terus di ITB. Pokoknya IPB tuh IPB. pilihan pertama kehutanan ketinggian banget nggak sih itu? Dan akhirnya lu masuk di UPJ. Enggak sebelum awalnya. Nah, itu yang Ewok mau bahas itu. Bukan langsung di UPJ-nya. Gue tahu sebenarnya yang di UPJ kan, tapi kan yang lain belum tahu nih kenapa lu masuk UPJ. Gue awalnya tuh masuk di Gundar. Nah, Di Gundar gue ngambil teknik sipil waktu itu. Teknik sipil. kenapa lu masuk teknik sipil dengan jurusan lu yang ekspektasi lu mau masuk musik, psikolog sama IPB? Tiba-tiba lu masuk Gundar dengan teknik sipil. Mungkin waktu SMA gue labil ya. Gue labil banget tuh yang kayak pengen nentuin arah gue tuh mau kemana sih sebenarnya. Pas di buat SMA? kuliah. Iya. Terus saya kan pas mau masuk nentuin pilihan swasta tuh. Jadi kayak ditekenin banget sama bokap kayak inian lu tuh yang mungkin lu senengin banget tuh di mana buat ngambil. Oh, berarti jurusan. bokap itu nyerahin semuanya ke sama lu Iya, pas di betul, SMA itu betul. terakhir itu. Iya, pas mau masuk kuliah lah. Nah, gitu masuk ya. kuliah. Tapi kebanyakan orang kan saat SMA itu kalau ketika kuliah, contohnya gua. Iya. Gua itu dulu kuliah ya udah karena bokap nyokap gua itu nggak latar pendidikan yang sangat hebat, jadi gue yang penting kuliah dulu. Makanya gua iya. masuk di salah satu Universitas Jakarta Selatan itu ya udah. Oh, iya. Gua ya masuk aja. Gimana nanti lah istilah gitu. Tapi lu kayak gimana tuh orangnya? Apa memang lu ngikutin bokap atau lu ngikutin kemauan lu di saat di universitas yang pertama? Waktu universitas pertama tuh gua benar-benar yang kayak ngikutin hati banget lah, tapi nih Tapi ada apa tuh tapinya tuh apa yang gua pikir tuh tapinya kenapa, karena lu kuliah kenapa ada tapinya? Gua kan pengen ngambil arsitek ya. Terus ada masukan nih dari keluarga waktu itu. Ya, Ada masukan kayak kenapa nggak ngambil sipil aja, prospek kerja tuh lebih banyak. karena lu ngeliat ekspektasi ke belakang. Kenapa lu ngambil sipil? Enggak, gue nggak Atau ngeliat gimana? ke situ, gue nggak ada bayangan ke situ. Jadi kayak lu ngambil aja nih sipil karena prospek kerja lebih luas kan. Di lebih sipil banyak memang tuh. Iya. gambaran itu emang ada. Tapi ternyata gue nggak punya basic tuh dan salah gue juga nih masalahnya. Gue nggak apa ya? Gue tuh nggak cari tahu dulu. Nggak cari tahu tuh sipil tuh kayak gimana? Sipil tuh apa sih gitu. Tapi ya? gambaran ketika lu masuk sipil tuh kayak gimana? Sebelum lu cari tahu si sipilnya itu? Seenggaknya tuh masih ada gambar-gambar gitulah jatuhnya. Pemikiran gue tuh ya waktu itu. Nah, tapi ternyata pas masuk enggak, men. Hitung-hitungan dong pasti. Enggak, hitung-hitungan dong. semua. Lu nyerah berarti sama hitung-hitungan itu? Nyerah banget. Makanya lu cabut-cabutan ya. Semester 3 doang. Wah, anjir. Habis itu gue cabut. Anjir. Nah, terus ketika lu memutuskan untuk cabut, bilang ke orang tua lu karena kan di Gundar itu bayarannya itu nggak murah lah istilahnya gitu kan. Zaman-zaman lu sama zaman gua kan sama ya. Betul. Ya, terus lu bilangnya gimana tuh ketika lu memaksakan untuk take out dari si Gundar?
dari Gundar tuh, wah itu berat men, itu berat sumpah. Gue ngomongnya tuh, jadi waktu itu gue sempet naik gunung dulu tuh, Wow. sempet naik gunung dulu tuh sebelum cabut. Oh, untuk lo merelaksasikan diri lo sendiri. Iya, gue sempet ke Argopuro tuh gitu. Wah, Argopuro yang gunung yang lama banget itu ya, seminggu di gunung gak sih kalau nggak salah? Iya, tapi gue tembus 5 hari, nggak tahu Wah, tuh temen-temen iya, iya, agak iya. pending sih Iya, sebenarnya. terus, Soalnya lanjut. kan agak di-push hari juga tuh, kemudian ada yang kerja juga besokannya. Terus gue juga kebetulan besokannya ada UTS gitu. Iya, iya, iya. Wah, sangat nekat sih lo. Terus pokoknya habis UTS itu gue coba tenangin diri dulu tuh, udah ditenangin kan sama di Argopuro. Habis itu coba buat adaptasi di rumah kan. Di rumah untuk bilang lo mau cabut dari si Gundar. Iya, gue sempet adaptasi dulu di rumah beberapa waktu, terus baru bisa ngomong ke bokap. Kayak itu hampir 2 mingguan sih. Gimana tuh lo ngomong ke bokapnya? Karena kan itu sangat-sangat lupa banget men, sumpah. Yang lu ingat aja coba kira-kira. Yang gue inget tuh kayak, Ayah, aku mau cabut dari Gundar, aku mau pindah ke UPJ. Oh enggak gitu. Iya. Oh, salah. Itu di gua. Gimana? Lu gimana bilangnya ke ayah? Karena kan itu keputusan yang sangat berat lah Iya, itu menurut gua juga. berat banget. Iya. Soalnya kan itu buat ke depan juga ya. Iya, jadinya. iya. Benar. Jadi gue mikirinnya tuh omongan pertama, ini buat ke depan gue bisa lanjut apa enggak gitu kan. Iya, iya. Gue kunci itu. Jadi yang pertama gue omongin tuh ke bokap, Pak, kayak Ojen mau pindah kampus deh. Jawaban bokap lu apa? Enggak, mau pindah prodi waktu itu, mau pindah prodi. Prodi dulu, berarti prodi dulu belum kampus. Mau pindah prodi. Tapi prodi ini adanya di UPJ gitu. Enggak. Oh, enggak. Sebenarnya di Gundar juga ada arsitek. Tapi ada, lu bilangnya? Ada arsitektur. Gue bilangnya tuh, Pak, Ojen mau pindah prodi nih kayaknya. Emang kenapa? Ojen nggak kuat di sipil. Kenapa? Nggak bisa hitungan nih, udah nggak kuat banget gitu Ya, kan. tebal banget itu mah, Iya. ya kan? Parah. Itu mah iya. Terus akhirnya yang kayak, emang mau pindah kemana? Maunya di arsitek sih. Soalnya kan Ojen juga basicnya juga ada kalau buat di arsitek tuh. Bokap lu percaya? Seneng. Percaya, untungnya percaya tuh. Untungnya percaya. Terus habis itu gue ngomong juga, tapi Ojen kayak nggak ngelanjutin di Gundar nih. Nah, ekspresi bokap lu gimana tuh? Karena lu pindah kampus dong, pindah jurusan, pindah kampus. Enggak sih, nggak ada ekspresi yang kayak gimana. Soalnya itu lagi ngomong serius banget. Lagi ngomong serius banget. Terus gue ngomong nih, yang kayak, nih yang Ojan mau nih sebenarnya Prodia tuh ada di Gundar kan. Tapi lagi. Kuliah tapi mulu nih, tapi Gundar tuh nggak ada arsitektur yang, enggak sih, bukan nggak ada, maksudnya di Gundar tuh arsitekturnya tuh teknik jatuh ya. Oh, bukan condong untuk ke arsitek banget gitu ya? Iya. Terus akhirnya gue ngomong kayak ke bokap, Pak, Ojen mau pindahnya tuh ke UPJ deh kayaknya. Soalnya arsitekturnya murni. Gue pengen tahu jawaban bokap lu, udah. Pengen tahu jawaban bokap lu tuh apa? Itu ketika lu pindah kampus. Udah itu doang yang gue pengen tahu. Karena keluarga lu sama keluarga gue beda nih. Satu ya kan. Gue pengen tahu keluarga lu gimana tuh. Gimana? Buruan jawabnya apa? Awalnya bapak sesak napas sih. Gimana tuh? Karena kan agak enak nih. Dari Gundar ke UPJ. Jauh banget nih, mana sih Gundar tuh? Daerah mana? Depok ya? Depok ke Bintaro. Gimana tuh pendapat bokap lu? Nah, pendapat bokap gue sih yang kayak dia nggak terlalu gimana sih. Banyak duit banget itu. Buset. Gua mah dulu mah buset, bro. Iya berarti emang rezekinya. Iya, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah banget. Berarti emang bokap lu tuh selalu support apa yang lu pengen. Karena lu anak berapa sih emang dari keluarga? Anak pertama. Pantes. Anak pertama. Pantes. Harusnya biasanya yang diduluin tuh anak bungsu nggak sih? Iya, tapi banget. Mungkin memang kemauan lu yang harus diduluin. Nah, diduluin sama bokap lu untuk jadi sesuatu untuk adik-adiknya ke belakang. Seperti itu sih menurut gua, ya kan. Nah, terus ketika lu di UPJ, berarti semua itu berubah. Berubah. Nah, setelah gua lihat-lihat lu kan ketika di UPJ kan kita jarang-jarang nongkrong karena kita jadi jarang banget ya. Karena lu punya circle baru dan segala macam itu. Nah, tiba-tiba gua tahu lu masuk band. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh lu masuk band? Gua tiba-tiba karena kan kita pernah ada di industri bareng kayak Gue minum dulu ya. boleh minum. Kasian gua tuh lu haus kan. Minum dulu juga. Belum rokok ya? Berapa dulu ya?
Jangan banyak bang ya ntar. Ya udah, gantian aja. Ngap juga nih studio. lanjut. Tadi gimana? Pas lu masuk band. Tiba-tiba gue denger, anjir, gue diskus sama teman-teman gue kan. Si Ojan masuk band. Band apaan tuh? Kayak temen gue kan. Sedangkan gue cuma bisa lihat lu main hai gitar doang ya kan, cuma gitar band karena kan anak-anak juga bisa cover segala macam. Terus anak-anak juga sering ke rumah lu yang cuma main blak-bluk aja gitu di rumah lu, tiba-tiba lu Ojan masuk band nih bro. Anjir, apaan bandnya apaan? Apaan sih bandnya tuh, gue pengen tahu. Rumah tua kebetulan waktu itu masuk. Itu tuh jatuhnya diundang gue kebetulan. Awalnya diundang di rumah tua. Iya. Terus jadi tuh mau gue ceritain dari awalnya dulu gak tuh? Boleh. Jatuhnya. Dipersingkat aja ceritanya biar menarik lah. Jadi tuh awalnya kan emang gue udah mulai main di gitar kan waktu itu gue juga belum tahu lu cuma bisa main gitar aja sama finger style. Finger style biasa tidak Jawa bro ya terus iya, awal-awalnya gitu. Iya, gue sempat dengar kok lu ada di YouTube tuh sama temen Ayuk. Sampai masih ada ya sekarang yang di YouTube Masih ada. Dengan tampang yang pongok lu tuh main itu. Sorry nih emang begitu kan lu ngapain gitu. Iya. Nah, makanya itu beradaptasi kan. Susah banget ekspresin itu. Cuy, kalau misalkan main musik gitu, sumpah. Sekarang juga masih. Walaupun lu ditonton banyak orang gitu. Iya, soalnya buat di rumah tua nih sekarang kan itu ada yang ribet gitulah. Soalnya kan gue mainin riff ya. Terus gue tuh riffnya dapetnya lumayan ribet kan jatuhnya. Jadi karena lu tim juga kan di rumah tua, jadi lu nggak bisa. Lu harus konsentrasi sama tim lu juga. Iya, jadi tuh gue dapetnya ketika riff tuh kan agak ribet ya. Jadi gue nggak bisa banget yang kayak ekspresiin diri gitu lah. Iya, gua gitu jatuhnya. Gue sering kok ngeliat ketika lu manggung beberapa kali itu cuman gitu doang. Apaan sih nih basis? Kayak Vincent kayak buka apa kayak Vincent gitu kayak gimmick gitu cuman apaan sih nih? Cocok lu di dangdut. Bercanda ya. Nah, tapi lu paham kan sama diri lu sendiri begitu kan? Karena ini sebenarnya koreksi buat lu. Jadi lu ketika lu menjadi di band itulah istilahnya lu harus punya culture atau kepribadian lu sendiri sebenarnya yang gue lihat dari diri gue sama teman-teman gue yang nonton. Betul. Tapi ketika lu first time manggung itu kayak gimana? First time banget nih, lu diundang, lu latihan tiba-tiba, Jan, calling manggung nih di sini misalkan. Wah itu benar-benar mepet banget sama gue diajak nih. Iya. Diajak sama mepet berarti dong. Mepet banget tuh, Jan. Ngisi bass bisa nggak Jan? Gitu kan waktu itu. Mepet banget. Lu belajar berapa hari? Gue belajar tuh latihan bukan belajar. Kalau belajar kan lu harus ngulik dulu. Gue lupa. Kayaknya nggak sampai sebulan dah pokoknya. Nggak sampai 2 minggu gitu. Terus tiba-tiba besoknya itu ada gigs. Anjir, suruh main. Lu ngundang gua kan waktu itu? Iya. Untuk lu bikin gigs pertama. Iya. Gigs pertama buat gua waktu itu. Di mana dah? Gigs pertama gua lupa. Di Bintaro, acara roof jam di tempat kopi apa gitu. Oh iya. Tuh, gua tahu ya. Di rooftop dah tuh. Wong, motor mulu. Wong ya kan. Gua tahu tuh. Iya, tempat kopinya kan tutup ya? Kalau enggak salah. Enggak tutup, cuman lagi enggak buka aja kan? Iya, berarti lagi enggak buka aja. Iya, gue ingat yang agak itunya terpal dikit ya. Mau hujan gitu ya kan ya. Gue tuh datang sama teman-teman gue. Teman-teman gue ngundang gue juga ngajak teman-teman kampus gue gitu. Nah, terus kan di sini lu udah masuk lah di rumah tua. Iya. Nah, terus di UPJ itu dengan jurusan arsitek lu kebagi 2 dong dengan jurusan lu. Kenapa lu memilih musik itu bagian dari jurusan lu tuh kayak gimana musik? Aduh, itu kebagi 2 banget sih emang benar ya. Nah, kan? Itu kebagi 2 banget. Jatuhnya tuh gimana tuh? Waktu awal sebelum gua masuk UPJ itu kan gue diundang duluan ya, nih sama anak rumah tua ya. Sebelum masuk ke PJ. Iya diajak duluan nih. Jadi lu gimana tuh? Jadi lu gimana tuh cara ngebagi waktu dengan kuliah gue yang di UPJ tuh first time banget lagi nih gue masuk kuliah terus tiba-tiba ada undangan di musik dengan hobi gue. Tapi ini masa depan gue istilah gitulah, musik ke belakang lah. Tapi ini hobi gue gitu di musik. Gimana tuh caranya lu ngantisipasi itu? Pokoknya tuh awal gue sempet di warning ya sama vokalis gue tuh, Jan lu yakin? Sama Jukas. Nah, Jukas. Iya, sama Jukas. Iya. Jukas tuh sempet di warning kayak, Jan, lu yakin?
masuk UPJ. Heeh. Tapi gue ngajak lu buat di sini nih, buat di rumah tua kan, buat ngeband gitu kan. Sempet di warning, terus jawaban gue ya emang yakin, emang itu gimana ya? Gue pengen banget jadi arsitek ini loh jatuhnya. Pengen banget kuliah di sini sampai lulus gitu loh jatuhnya. Di Nggak UPJ jadi nih. arsitek juga, soalnya jadi arsitek susah men. Iya, Susah, gue paham. Susah. Gampang. Nggak cuma lulus S1 doang tuh. Nggak, Iya. itu panjang banget. Iya, panjang banget arsitek Panjang. karena kan itu teknik dong. Karena lu ngebangun suatu bangunan ya untuk jadi kokoh. Kalau leto ya mah Enggak, sulit. kalau buat kokoh-kokohan bukan gua. Yang beda ya. Oh, sorry, gue juga kan Itu di teknik sipil, nggak men. arsitek, jadi Itu gue akan di nanya ke teknik lu nih. sipil, Iya. nah. Jadi lu bisa ngebagi waktu itu semua lah di bidang jurusan lu sama Iya, hobi lu. karena keyakinan itu. Iya. Gue yakin kok bisa bagi waktu nih, waktu gue masuk arsitek sama gue ngejalanin musik. Nah, Nah itu emang tabrakan banget sih, banget. Waktu awal-awal tuh gue kan belum sampai studio ya, jatuhnya masih pribadi tuh. Masih di studio rumahan lah gitu ya. Masih studio rumahan tuh awalnya. Agak ribet sih sebenarnya ngatur waktunya, karena emang ternyata lebih produktifan di rumah tuh waktu itu. di rumah. Iya, lebih padat tuh jadwalnya. Di rumah lu berarti latihan? Enggak, awalnya enggak. Oh, awalnya enggak. Di rumah drummer gue. Oh, di rumah drummer lu Iya. untuk ngulik-ngulik kayak ritme-ritme segala macamnya ya. Buat aransemen. Oh, aransemen, maksud juga aransemen, iya. Untuk bikin lagu-lagu baru lah. lagu, Nah, iya. berarti lu di rumah tua sampai sekarang dong? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang, Iya, berarti. sekarang masih. Nah, terus biasanya kan anak band itu punya sosok support system misalnya gitu. Selain keluarga, apakah lu ada tuh? Ini sih support system gue, temen gue. Ih, tepuk tangan dulu. Oh, berarti lu berarti lu ya karena kan sebagai kebanyakan orang atau gue pun ketika jadi anak band ya gue harus ada support system selain teman atau keluarga ya pasangan sendiri karena kan itu yang saling dekat sama kita gitu. Iya, betul. Saat-saat kita lagi yang enggak hancur lah segala macam gitu. Nah, berarti lu bisa menyesuaikan itu dong. Ya jatuhnya karena emang udah lama juga waktu itu gue jomblo ya jatuhnya. Ini dia anak band yang ini dia nih anak band ini. Udah lumayan lama lah. Iya, iya, iya. Lumayan lama. Terus yang kayak ya udahlah udah bisa nyesuaiin diri tuh, terus yang kayak ya apa-apa udah. Berarti udah nyaman lah ya. Kan. Terus nggak sendiri juga sih sebenarnya, gue ditemenin kalau nggak salah namanya siapa ya temen gue, Siapa tuh? Muhammad Fadlan. Ya. Anjir, berarti lu sering lah ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Iya sering banget gue. Berarti lu bukan tipe kalau cowok yang berpatokan sama atau enggak kayak gua harus ada perempuan untuk support system. Enggak sih. Oh. Enggak harus. Mantap sih berarti lu. Mantap lu berarti. Karena gua sendiri orangnya ya berarti butuh, cuman gua nggak nyari, cuman butuh aja, ngerti nggak? Bukannya butuh lebih ke kuliah deh. Soalnya kalau buat event aman-aman aja sih. Anjir. Berarti memang Aman-aman aja. paling penting itu support keluarga, temen ya berarti ya. Untuk saat ini. Buat sekarang ya support keluarga sama teman. Tapi ketika gua kasih pertanyaan ke lu pengen punya, karena kan kalau anak band sendiri kan punya karakter atau ciri-ciri khusus untuk memilih pasangan kayak cewek yang tato atau piercing atau jago nyanyi atau jago speak up atau kayak gimana. Lu punya ciri khusus nggak sih? Atau cewek yang kemayu atau kerudungan atau gimana gitu? Kalau lu sendiri sebagai anak band, basis lagi. Gimana? Menurut kriteria sih sebenarnya nggak terlalu sih. Yang mau aja. Wah, itu lu nggak realistis dong. Kalau yang mau aja lu tinggal ke Blok M no. Banyak yang mau sama lu. Enggak, itu banget. Lah, lu kalau makan berarti dia mau sama lu tuh. Kalau makan nasi goreng lah, dia mau sama lu. Karena lu beli. Ih, soto banget. Tuh gue nyapuin sendiri, Maksud gue, ya lu punya lah. Ini contohnya gue kan bukan anak band, cuman gue anak yang biasa-biasa aja, yang ya musik tahu dan segala macam ya. Gue cuman punya. Bentar nih, ngomong-ngomong soal musik tahu, gue dengar kayak apaan tuh? Ada panggilan apa ya? di kuliah nih. Panggilan lu tuh Gofar kalau nggak salah ya? Iya kan, lu kan kenal juga temen-temen gue kan gue kenalin ke lu. Gofar tuh, Waduh, agak Gofar tuh penikmat musik ya, gitu ya. Terus lu tuh kenapa waktu awal, maksudnya kayak lu kenapa dipanggil Gofar? ya sebenarnya nggak tahu ya. Pas waktu gue di kuliah itu, gue kenapa dipanggil Gofar ya? Karena waktu itu gue rambutnya Gua pengen tahu deh. samping sama, terus gue waktu itu masih kurus. Angka 8 nggak?
Akalapan mah dikit kan. Namanya gue rambut Jawa ya kan, rambut Jawa, gue sih rambut Jawa. Nah, gue ngakalin pakai pomade tuh saat itu. Nah, kalau untuk masalah musik, gue orangnya dengerin apapun yang gue denger aja, karena gue nggak berpatokan dengan satu musik aja, karena gue orangnya gambling lah. Yang gue dengerin saat itu gue dengerin aja, karena kadang yang buat menurut gue nih lagu yang syahdu buat gue ya udah gue dengerin, karena gue nggak berpatokan di satu musik gitu. Nah, itulah cerita singkat gue kalau gue dipanggil Gofar. Sebenarnya jauh banget lah, Bang Gofar itu kan panutan gue sih sebenarnya. Tapi gitu. lu agak mirip Gofar sih, gue lihat-lihat. Thank you, Bang Gofar, thank you Bang Gofar. Maaf nih Bang Gofar, disama-samain sama Dayat nih Bang Gofar. Bang Gofar nih kamera di sini Bang Gofar. Maaf ya Bang Gofar. Maaf nih kita lagi belajar nih Bang Gofar. Ya jadi gini. Kita flashback lagi di rumah tua. Rumah tua itu apa sih sebenarnya? Rumah tua itu lu nanya ke arah mana dulu nih jatuhnya? Soalnya kalau misalkan lu tanya rumah tua itu apa, bisa gue jawab. Kalau nggak band ya udah rumah tua yang mau hancur. Ya. Kalau nggak rumah tua. Ini nih nggak nyimak dari tadi gue nanya, dari tadi setengah jam yang lalu gue tanya. Rumah tua itu kan band bro. Kenapa bisa disebut rumah tua? Nah lu kan di situ baru masuk di rumah tua. Ya, agak ini dong ya, agak spesifik jatuhnya. Baru, namanya juga baru. Namanya juga baru. Ya wajar lah, masa lu kagak naungin banget sih. Namanya juga baru. Namanya juga baru. Nah, kalau kita bilang kan gue pernah sebelumnya nginterview si Jukas rumah tua. Itu alirannya itu genrenya itu dia ngarahnya sebagiannya tuh ke Black Sahabat ya kalau nggak salah. Ya, betul. Nah, kalau lu sendiri tuh genre lu kemana sih? Genre Selain rumah tua ya, selain rumah tua nih, lu genrenya kemana? Yang sering gue dengerin iya. Ya jatuhnya. Untuk ngulik tiba-tiba gue punya ide nih untuk bikin bass di rumah tua nih, tiba-tiba kalau gue kan orangnya kayak ke Melayu terus karena musik lama. Iya, kalau gue orangnya lu tahu kan vintage, Bro. Vintage lagi dah. Vintage dong. Lu paham kan rumah Eo gimana isinya? Barang lama, Bro. Yang lama belum tentu rapuh. Koleksi banget, kolektor ya anaknya. Suka aja, kayak kelihatannya santuy. Karena nyaman aja kelihatannya gitu. Terus Nyaman tapi lengkap gue lihat-lihat. Ya habis dari SD. Terus. Gue jelasin ini dulu ya, filosofinya dulu nih. Mungkin tadi lu tanyain. Jadi tuh rumah tua itu kebentuk awal itu. Jadi rumah tua. Apa sebelumnya ada nama lain atau ini langsung rumah tua dari awal? Enggak. Jadi gini, awalnya tuh rumah tua kan kebentuk gara-gara mungkin anak SMA nih ya. Mungkin lebih lengkapnya bisa lu tanya Jukas ya. Udah pernah nanya sih. Tapi kan karena nanti boleh. Nanti atau mungkin yang lebih jelasnya yang sebelumnya deh. Yang lu tahu. Yang gua tahu tuh jatuhnya rumah tua ini kebentuk ketika lagi pada nongkrong. Terus tongkrongannya ini kan di rumah Paulo. Oh, kebetulan kan kita satu SMP ya. Satu SMP iya, sama Paulo ya. Lagi dah. Sama Paulo tuh. Nah, nggak jauh-jauh ya emang ya? Iya, betul. Circle tuh nggak jauh-jauh. Paulo, iya. Paulo dari bagian dari rumah tua berarti? Jatuhnya banyak bantu sih. Banyak berarti. bantu banget. Iya, banyak bantu banget. Jatuhnya. Kebetulan Paulo teman kita di SMP. Iya. Jadi tuh Paulo kan punya rumah. Kan rumahnya begitu ya, lu lihat sendiri ya. Rumahnya tua. tuh agak tua kan. Tua. Rumahnya Vintage, tua. bro. Vintage banget. Vintage. Jadi rumah tua itu kebentuk karena rumahnya Paulo tua atau bagaimana? Nah, jadi rumah tua itu tuh kebentuk buat tongkrongan yang mau waktu itu kan lagi kondisi 2019 tuh apa 2018 gitu. 2018. SMA dong. Udah lulus dong. Oh, udah lulus. Kan 2017. Oh iya. SMA kuliah dong. Ya, kuliah. Oke, kuliah. Waktu itu lagi panas banget isu sosial. Asik. Jadi rumah tua ngangkat itu atau bagaimana? Isu sosial nih awalnya. Terus buat menceritain itu kebetulan ada sarana itu rumah Paulo itu. Untuk kumpul-kumpulnya anak-anak. Sharing-sharing dulu sih sebenarnya. Kumpul berarti dong, ngobrol-ngobrol. Terus yang kayak buat ngobrol gitu segala macam. Terus lama-lama nih kan waktu itu udah mulai 2019 awal itu udah lumayan panas kan? Udah lumayan panas nih isu sosial. Terus akhirnya mungkin vokalis gua ya waktu itu coba mencetuskan kayak kita bikin band nih dengan
dengan fokus di isu sosial kali buat segala liriknya, terus sama aransemennya juga ke arah yang kebetulan kalau aransemen kebentuknya itu gara-gara gara-gara nyamain satu sama lain, apa sih tujuan musik, bukan genre karena lu kayak dengerin nyatuin genre musik gitu jatuhnya. Terus ketemulah nih yang tadi lu bilang Black Sabbath lu karena Sabbath. dengerinnya satu Kebetulan ketemunya di situ aja. lu dengerin Kalau Black Sabbath, lu dengerin masing-masing Black tuh, Sabbath, lu dengerin Black Sabbath, lu dengerin Black Sabbath, empat-empatnya dengerin Black Sabbath berarti. Iya. Karena gua kan nggak terlalu tahu banget di musik lah, tapi gua cuma dengerin. Kalau Penikmat masih- aja kalau gua, Iya. penikmat. Makanya lu berempat itu Black Sabbath, jadilah yang lu bilang tadi. Genre ketemunya di situ. Hmm. Nggak jauh-jauh sih sebenarnya, Nah, nggak iya, jauh iya. dari Black Sabbath. Terus Jadi karena kesamaan musiknya itu di Black Sabbath, ketemu di situ, kebentuk lah tuh kan. Jadi waktu awalnya nih sebenarnya gue belum ada di situ kan posisinya. Terus Terus Rumah Tua ini waktu itu kalau nggak salah sebelumnya tuh udah ada basis. Men. Terus kayak mungkin nggak cocok dengan apa yang dibuat gitu kan soal genrenya. gantilah sama lu. Terus cabut sebelum Gantilah, diganti dipanggil tuh, lu berarti. dipanggil gue dipanggil, diajak lah jatuhnya. Diajak. Bikin Diajak lah buat waktu project itu kan? sih bukan waktu Apa itu sempat karena si basis belum cabut waktu itu kayak waktu itu belum cabut. Si basisnya Terus belum cabut. gue diajak. Edisional. Enggak. Waktu itu tuh gue sempet diajakin buat ngisi gitar. Oh, ngisi gitarnya Buat lengkapin. rhythm bukan? Buat ngelengkapin. Kalau waktu itu kayak di sharingnya deh Oh, sharing. gitaris gue waktu itu. Kayak, Terus lu mau lead atau gue rhythm gitu kan. Terus atau mungkin sebaliknya. Nah, terus nggak ada kabar. Terus nggak tahu ya berapa minggu kemudian baru tuh diajak buat gabung. ngisi Ngisi rekaman waktu Ngisi itu. rekaman. Ngisi rekaman. Apa tuh judulnya tuh? Kata Pengantar. Kata Pengantar. Waktu itu sebelumnya namanya bukan Kata Pengantar sih. Apa tuh? Waktu itu apa ya? Lupa lagi gua. Sinus. Baru denger tuh gue sinus tuh. Bener, gue baru Ada denger tuh. singkatannya. Apa ada tuh singkatannya, sinus? bukan sinus hidung nih. Iya, apa tuh sinus? Situasi Nusantara. Sebelum Situasi jadi kata Nusantara. pengantar. Iya. Sinus dulu. Sinus. Nah, kenapa tiba-tiba gak jadi kata pengantar yang udah fix? Jadi waktu itu tuh kan lagu ini tuh album ini nih lagi gue bentuk sekarang. Itu kan nyeritain konsep ya. Nyeritain konsep. Jadi kayak buat lagu pertama ada baiknya tuh kata pengantar nggak sih? Kayak Iya, misalnya bener. kayak di bab Kayak pertama gitu kan Skripsi, jatuhnya. kata Ini tuh pengantar bab dulu. pertama gitu loh. Gak mungkin Kata pengantar dulu gitu. Kenapa jatuhnya. nggak latar belakang? Aduh, kalau latar belakang Kenapa? anjing. Gue cuma nanya doang. Kenapa kata pengantar dulu? Kenapa nggak latar belakang dulu? Nggak Gue tahu, tanya yang dulu. yang Gue cuma nentuin nanya. Yang nentuin bukan Oh gue iya. soalnya. Ini Gua kan cuma kebetulan nanya. rame-rame soalnya. Gue cuma nanya. Iya. Sorry suhu. Sorry. Itu gue cuma yang Sorry ya. iya, Sorry. iya aja, oke gitu. Iya, iya. Karena Iya, lu kan oke. diajak nih. Nggak Gua bisa diajak. mau Gua semua itu. belum bisa coba bersuara loh. Tapi memang kurang sih kalau menurut gua kalau latar belakang apaan sih? Latar belakang kurang. Emang bagusan kata Rumah Tua kata pengantar itu bagus menurut Iya. gue. Gue sapuin tuh. Gue sapuin. Sorry Bang. Dari terus. Sebel. Ya udah, pas udah diajak Jadilah sampai sekarang. Jadi nih waktu awal kata pengantar. Kata pengantar sampai lagu-lagu Sampai selanjutnya. lanjut ke lagu Ya, sampai sekarang. sekarang lah ini ya kan. Iya. Nah, terus ketika lu di Rumah Tua, lu pernah nggak ada di titik jenuh? Nggak di Rumah Tua juga sih, maksudnya di hidup lu lah. Ketika lu udah ada, maksudnya orang-orang ngedambain jadi dulu tuh kayak pengen banget jadi anak band. Anak band tuh keren banget, cewek di mana-mana segala macam. Itu iya, mindset sebel banget. mindset orang. Iya. Gua. Istilah itu Lu dulu. orang dulu kali ya. Lu 4 biji nih, band, keluarga, terus nongkrong. Iya. Satu lagi apa tadi? Apa yo? Iya. Satu lagi apa tadi? Band, nongkrong, keluarga, musik. Kan musik ke band. Gimana? Candu. Nah,
ketika empat-empatnya nih Jan, misalkan kayak kuliah, musik, nongkrong, keluarga itu udah jenuh gitu. Pelarian lu kemana kira-kira? Nah, kalau buat pelarian tuh jatuhnya Karena kan di sini lu nggak punya cewek nih. Terus lu pelariannya kemana yang gue pengen tahu? Apa? Lu pelariannya kemana? Gue tanya. Aplikasi ijo lah. enggak dong. Oh berarti Gojek, lu jalan-jalan. Gue sapuin. Oh, enggak. Gua orangnya enggak suka GoFood, Ben. Gue sapuin nih. Ngomong lu gue sapuin nih. Nggak suka nih. Gue sapuin tuh. Enggak suka nih gua. Gojek apa gimana? Apa makan atau jalan-jalan naik Gojek ke HI, liatin ngopi sambil ngerokok? Gimana? Atau gimana? Tapi gua mau tanya dulu sebenarnya. Apa tuh? Lu kan ngajarin gue sih. Lu pernah enggak sih kayak lu tuh bener-bener jenuh banget gitu. Nah, Tiba-tiba lu pengen banget naik motor gitu pelariannya. Tiap hari bang ya. Kemana gitu muter. nah kebetulan nggak tahu muternya kemana gini tapi nih. nggak tahu tujuannya. Gua kan kadang kalau untuk keluarga, circle nongkrong segala macam itu gua fine aja. Iya. Kalau gua, cuman ketika gua ada soal percintaan ini larinya kemana kan yang lu tanyain kan? Gua kadang Gua mau larinya nanyain percintaan sih sebenarnya kan jenuh awalnya. Iya kan? alhamdulillahnya menurut gua tuh hidup gua nggak jenuh, cuman karena ketika lagi ada Oke. case di asmara tuh jenuh. Nah, tapi ketika gua udah cerita ke sana kemari ya nggak ada solusi ya gua lari sendiri naik motor. Ya udah gua ngobrol sendiri aja di berarti motor. Oh, gila, agak. Ya biasa boleh namanya manusia kan treatnya beda-beda kadang. Itu gua, kalau gua tuh kayak gitu. Gua kayak gitu juga kebetulan. Kemana kira-kira? Tapi Sukabumi. Jauh banget tuh. Enggak. Jauh banget kemana-mana. Mas gebut-gebutnya tuh paling masih ngitung bensin juga sih sebenarnya. Iya. Ini cukupnya kemana sih Iya, sebenarnya? ya. Oh, tergantung saat itu lu lagi galau, lagi bete, bensinnya lu cukup kemana nih? Iya, sama. Buset ngukur arsitek tuh. Sipil. Sipil. Kebetulan enggak sih, Nah, terus kebetulan mana? enggak. Ngitung bensin tuh pertama. Iya. Nah, terus abis itu baru nih Nah, otak gua capek sampai mana? Dan kebetulan tuh gua di jalan dengerin musik. mana? Dengerin musik, Itu gue juga Sambil tadi dengerin ngelakuin musik. itu. ya kan? Apa ya? Sampai musik gua dengerin tuh sampai jenuh banget gitu, sampai capek banget. Ini mulu yang disetel, ini mulu. Iya. Itu terus. Iya, kebetulan gue juga ada playlistnya kan buat Aha. kalau misalkan lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah capek banget nih, kok ini lagi ya lagunya? Baru pulang. Iya, Tidur. Ah, Itu relax menurut lo? Relax. Nah, kalau misalkan lagi jenuh banget sama keadaan gitu ya, jatuhnya emang kebanyakan di rumah sih gue jatuhnya. Ngapain di rumah? Tidur aja. Enggak. Oh, enggak. Ngepel, bro. Enggak. Ngepel bro malam-malam. Lah namanya kotor orang habis ngerokok Kebetulan- kan abunya terbang tuh. Lu ngepel. Kebetulan Ngepel, gue enggak Oh, serajin enggak. itu sih. Oh, Enggak. Malam-malam nggak mungkin ngepel ya? Iya, terus. Ngepel, maksudnya ngepel. Bahkan kan lu habis jalan-jalan malam-malam tengah malam jam 2. Ngapain? Ngepel kan berarti. Enggak, kan gue lagi Rokoknya nggak ngomongin ngawur. selain itu. Oh iya, Pak Mali. Pamali. Namanya betul. udah ituan, motor. Kebetulan Pamali lagi tayang nih sekarang. Ya. Kalau nggak salah di dusun Pocong ya kalau nggak salah. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Sorry. Terus. Nah, gue tuh selain keluar maksudnya, itu kalau misalkan lagi jenuh banget, di rumah aja. Ngulik Rumah. lah gitu lah segala macam atau Enggak, main gue gitar. jarang banget ngulik, men. Jarang banget. gua. Tidur aja. Sumpah. Istirahat berarti. Istirahat aja udah. Istirahat, dengerin musik nih. Nah. Pertama dengerin musik dulu tuh. Minum kopi, terus abis itu ngapain kek? Ah. Sampai capek pokoknya. Begitu deh. Berarti itulah salah satu ketika lu lagi galau, bete dan segala Istirahat macam lah, hal, iya. istirahat. Istirahat lu. Bener sih memang ketika lu lagi hektik-hektiknya kerja atau segala macam itulah melakukan hal-hal lu di luar rumah, ya paling tepat itu yaitu rumah sendiri. Tapi itu istirahat. menurut lo kali. Hah? Menurut lo kali. Iya, itu gua. Iya. Lu emang enggak? Iya, gue juga sama kebetulan. Ngapain Iya. menurut gua? Menurut gua. Gue ngeledek Ya, aja, lu juga dong. ngeledek aja. Ngeledek aja. Gimana? Ngeledek Itu aja. maksud gua itu ya, itu Iya. tempat yang paling nyaman itu rumah sendiri, berarti kan? Manis. Ya emang begitu lo pikir. Sebel. Gini deh, lu gini deh. Sebel. Nih analoginya gini. Lo kalau kita lu boker di Lu rumah kaya? teman lo, gimana rasanya? Enggak. Nyaman gak? Gue tanya. Nyaman gak? Apa
Jeger. Ngapain? Boker lu tanya ngapain? Gue tanya. Kan coba lu. Berarti rumah dong. Betul. Tapi kebetulan gue boker di mana bisa. Nggak kebetulan dulu. Bocahnya bokeran, Bro. Anak band doang, bocahnya bokeran. Kalau gue sih emang gak nyaman karena yang penting gue Kalau ini tolong dikat. Bercanda. Nggak ada kata-kata di sini, Bro. Lanjut. Editor yang edit. Tenang aja. Enggak, maksudnya tuh gue bokeran tuh enggak di mana aja. Maksudnya kayak di rumah siapa gitu. Seenggaknya Ada di jalan di mana Gue aja. takutnya lu nangkepnya di jalan. Anjing Kagak. serem juga. Namanya orang udah kebelet. Kan di situ udah di jalan kan misalkan di toilet umum kan di jalan. Istilah Iya sih, gitu, Bro. betul. Tapi Nah, kan apa? enggak, betul. Salah dia, Bro. Lah gua hostnya gimana? Betul. Ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin motivasi lu tuh apa tuh kira-kira? Lu motivasi lu untuk saat ini tuh apa? Kan orang udah ngasih tahu lu kayak Jan lu harus kayak gini-gini, terus lu denger quotes di mana atau sosmed di mana ketika lu lagi galau terus tiba-tiba lu denger quotes atau lu percaya nggak sama quotes atau apa? Kalau dibilang percaya sama quotes sih, kurang gua sebenarnya. Tapi kan kadang Kurang banget. orang bilang quotes itu ada benernya untuk ketika lu ke depannya kayak gimana gitu. Ya enggak? Iya, itu kejadian di SMA sih kebetulan. Gue lagi suka banget naik gunung, nyari-nyari quotes gitu. Nah, itu. Masih relate lah jatuh. Kalau sekarang jatuh enggak sih. Berarti ketika lu lagi berada di titik jenuh, lu mengatasi itu semua, berarti diri lu yang ngatasin itu semua atau kayak gimana? Kan tidur tadi udah. Iya, gua tahu. Kata-kata yang memotivasi lu, maksud gua gitu. Kalau kata-kata sih nggak ada kebetulan. Jatuhnya kan tadi yang lu tanya ini kan motivasi ya. Motivasi gua nih. Motivasi tuh jatuhnya gua taruh tuh ke bokap. Bokap yang motivasi gua banget. Soalnya kenapa? Jarang banget nggak sih lu kayak yang di seumuran kita gitu misalkan ya. Kayak bokap tuh kayak ngebebasin gitu jatuhnya. Wah, iya sih. Jarang Bener-bener. banget nggak sih ya kan? Bener-bener. Jarang kan tuh jatuhnya. Menentukan pilihan hidup lu sendiri. Iya, berarti. itu jarang Lu banget. yang ngatur berarti dong. Terus mau nggak mau motivasi gue tuh karena udah dibebasin sebelumnya. Mau nggak Tanggung mau, jawab Iya, ini tanggung jawab gue nih. terbesar dalam hidup lu saat ini. Iya, motivasi gue sih tanggung jawab Kebebasan yang dikasih dikasih bokap lu. kebebasan ini ya. Iya, iya. Jadi gue harus tanggung jawab soal itu. Jadi gue pernah ngerasain di posisi yang pernah berjanji sama teman-teman kuliah gue, mungkin lo pernah denger lah, jangan kemana-mana ya, bantu gue lah kalau gue belum kerja segala macam dan tetek bengeknya itulah. Nah ketika lulus semua udah kesortir sendiri, bro. Semua udah kesortir sendiri dengan sendirinya dengan alam yang nyortir menurut gue. Karena buat gue ketika lu lulus, lu masing-masing anjing menurut gue. Karena Tapi itu temen lu yang mana dulu? kuliah. sebenarnya? Kan gue ngebahas tentang kuliah. Karena gue udah lulus. Lu mau menuju lulus. belum. Mau menuju lulus. Ya. Mau menuju lulus. Mau Iya, menuju lulus. iya. Mau menuju lulus. Iya. Siap, sedia. Tapi iya. Tapi gue garis besarin karena Ini kelulusan. BTW, dia beda 2 tahun ya sama gue lulusnya. Ya kan lo kan pindah 2 kali. Lo kan pindah 2 kali. Nggak, jadi gini. Kalau lu menurut lu lulus atau belum, karena menurut gua sebelum gua ngegaris besarin itu kuliah itu menurut gua ya udah bukan jadi salah satu uji emisi tentang keluarga. Iya. Iya kan? Tapi menurut gua nggak ke situ arahnya. Iya. Arah gua tuh sebenarnya ke teman-teman yang benar-benar ngebentuk gua nih, Iya. ngebentuk pribadi Iya. gua dari awal. Gua paham. Bukan dari kuliah kan? Iya. Gua kuliah udah kebentuk nih pribadi Ini gua gua nyeritain soalnya. tentang deskan Eyuk, bro. Maksud gua gitu. Tadi lu ngepotong mulu. Sebel. Dengerin Eyuk dulu. Salah. Jadi gini. Ketika Ketika nanti mungkin lo akan merasakan kelulusan bareng-bareng sama teman-teman lo dengan lo pernah berjanji lo akan bantu gue segala macam dan tetek bengek dan lain-lain hal itulah. Setelah gitu lo pernah berjanji lo jangan kalau bantu gue lah segala macam. Yang gue rasain ketika gue punya teman banyak di satu circle kampus, semua itu udah kesortir sama dunia, sama alam. Ketika lo lulus, yang nongkrong sama lo ya lo kan tahu orang itu tuh aja yang selalu support lo. Yang lain-lainnya udah abu menurut gua. Ketika dia lagi udah belajar, misalkan dia nih, Eyuk di sini. Nih, dia nih, Eyuk di sini. bukan ke situ ngarahnya nih. Ini
filosofinya ke teman gua yang di kuliah. Ini dia nih. Ini Ayuk. Ya dia, gue ya gua. Ketika dia lagi di atas, gua lagi di bawah, ya udah berarti di sini gua harus bersyukur. Oke. Gitu maksud gua. Syukurin. Ya Sabi. udah, syukurin Sabar, bro, maksud gua sabi gitu. lalu. Iya, maksud gua gitu, syukurin aja. Ah. Ketika memang lu nggak dianggap atau ketika lu lagi ngechat, gimana kabar? Balasnya 2 hari, ya udah, sibuk berarti. Anggap aja sibuk, walaupun sombong, anggap aja sibuk. Iya. Sibuk. Gitu. Kebetulan gue masuk kan angkatan gue udah beda tuh. Iya. Udah beda kan. Iya, mungkin lu punya ekspektasi Iya. lebih gitu terhadap Soalnya- teman-teman kampus lu nanti, atau lu punya gambaran sendiri sama teman-teman kampus lu. Soalnya gue dari awal masuk tuh kayak ya udah anak kampus tuh mungkin nggak punya banyak impact lah buat gue jatuhnya. Iya. Soalnya gue kebentuk bukan dari situ. Iya. Gue juga kebentuk ngerasa bukan kayak dari gitu situ. sih. Gue ngerasa Iya. kayak gitu. Gue kebentuk tuh awal emang bener-bener dari Sekedar teman aja gak sih kalau teman kampus? Malu-malu gitu. Lu dengerin tuh teman-teman kampus Ada teman Sarjan tuh. kampus gua Betul. di depan. Ya emang teman aja. Kalau lu sahabat lu nggak mungkin tahu keresahan gua gitu. Iya loh. sih. Betul. Terus. Dari awal tuh ekspektasi gue nggak terlalu Tinggi. Enggak Ya, tinggi teman lah. aja. Temen aja Iya, udah iya. gitu. Walaupun lu selalu tiap saat ada ketika di kampus, kan namanya ngampus. Tapi nggak tahu sih belakangan nyata banyak yang support gitu. Mantap, Jatuhnya, mantap untungnya, berarti, mantap. untungnya Terakhir ya? iya. Ya udah, ntar aja tunggu Untungnya. akhiran. Banyak yang support. Iya. Tapi kalau buat kerjaan atau mungkin buat masa depan gitu kan masing-masing kan hitungannya yang kayak nggak selalu temen kan yang ngebantu, nggak harus dibantu temen lah, lu bisa. Bener. Soalnya gue dari awal masuk punya prinsip yang kayak berdikari lah. Iya, berdiri dengan kaki Diri. diri, bener. Nah, untuk menutup gini nih Jan, ini kan kita dari tadi udah ngomong tentang karya atau tentang salah satu motivasi dalam hidup segala macam dan lain-lain itu, lu ada nggak pesan dan kesan untuk pemuda-pemuda Indonesia gitu? Pesan kesan ada. Apa? Oke. Jadi kan mungkin karena gue musisi juga ya. Amin. Mungkin gue Amin aja bukan gua. amin, emang udah. Iya. Terus. Karena belum terlalu kenal aja kan? Belum terkenal. Iya. Enggak Saatnya terkenal. Amin. Amin. Terus. Jadi mungkin gue punya pesan buat musisi yang baru. Itu tuh pesannya kayak jangan terlalu dengerin banget lah apa yang dikomentarin sama orang buat awal-awal. Iya. Karena kalau emang lu punya prinsip dari awal buat ngebentuk suatu musik, suatu konsep buat musik gitu ya, mendingan ya udah diterusin dulu aja, baru in the next lu bales lah kalau misalkan komenan itu negatif, Balas dengan karya. balas dengan karya aja. Mantap. Itu. Udah simple. Itu. Tepuk tangan Iya. dulu dong. Simple. Mantap. Thank you banget ya, lu udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng gua, thank you Dayat. juga gue udah diundang buat episode pertama nih. Iya. Episode Karena kenapa pertama gue undang nih, ya? anjing. Balik lagi yang tadi, gue kenapa gue undang lu? Itu. Thank you banget ya, bro. Thank you banget. Thank you juga, Lu- thank you juga. Iya. Buat Las nih, gue punya Kaget dulu kan nih, Ayuk nih. kaget dong gini. Mau dikasih hadiah. Episode pertama kali ini gue sangat terkejut karena dikasih hadiah sama audiens. Apa tuh? Apa Jadi tuh gue kira-kira? punya merchandise baru banget Iya. rilis. Oh, rumah tua baru bikin Rumah tua. rilis baju. Sebenarnya ini merchandise yang kedua sih. Oh, yang kedua. Iya. Yang pertama udah ada sih ya emangnya. Udah. Kebetulan rilis 2 tahun lalu. Nah, ini ada merchandise baru. Baru jadi nih apa gimana? Baru banget jadi. Lu spesial berarti buat gua. Spesial banget. Inilah namanya keunggulan host, bro. Lu kan editor mah gak usah dibagi. Gua doang kan ya. Parah. Gua doang apa gimana? Apa semua kru? Rugi ya lu ya? Gua doang berarti nih. Gua doang. Makanya jadi host. Terus gimana? Buat Dayat ya. Mau langsung dipakai atau begini aja? Pakai dong. Apa nih ukurannya nih kira-kira? Cek dulu. Ribet tinggal pakai. Iya, nih gua pakai. Ukurannya L. Cocok Cocok sih sama lu. Meme anjir. Rumah tua nih, bro. Lama banget. Gimana nih?
Cakep, cakep, cakep. Gue pakein langsung. Pakai dong. Masa gue lepas baju dong Double berarti. dulu aja cocok apa enggak? Iya, iya. Wah, anjir, Jon. Ngepas nggak nih? Ngepas nggak nih? Ngepas nggak? Apa sih cocok banget? Emang lu udah nyiapin buat gua berarti. Thank you banget nih. Emang udah. Thank you, sih. thank you, thank you, thank you. Thank you. Buat Thank you rumah juga, tua. thank you juga. Gimana, gimana? Thank you juga. Oke. Thank you juga nih, ya kan. Udah diundang. Pokoknya buat rumah tua, terima kasih banyak atas surprise bajunya. Terus selalu jaya, selalu bermotivasi, selalu berkarya di industri musik Indonesia. Pokoknya buat rumah tua sukses, sukses, dan sukses terus. Pokoknya gua harus nunggu lu di festival rumah tua. Dengerin. Ada pesta pora nih. Iya, mantap. Thank you. Ucup, dia ngerucup. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton episode 1 kali ini. Pokoknya kalian harus nonton episode selanjutnya di Podcastin Inner Kreatif. Gitu aja tagline-nya.